Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Akila Nur Aisyah. Saya perwakilan dari SMPN 32 Jakarta. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng, yaitu kumpulan dongeng profil belajar Pancasila yang berjudul Kontes Hewan Terkuat, yang ditulis oleh Bapak Fani dan ilustrator Fikri Eva Mawarni. Di pagi hari yang cerah, saat embun pagi membasahi di daunan hutan belantara yang masih hijau, terdengar suara bising yang membangkang seisi hutan. Siapakah hewan terkuat di hutan? Apakah Badi Badak, Gagak Gajah, atau Sinu Singa? Pasti aku yang terkuat. Badanku kekar, tenagaku besar, kata Badi sambil memamerkan tubuhnya yang berotot. Kalau cuma tenaga, tentu saja tenagaku lebih besar, seru Gagak tidak terima. Lihat ukuran badanku, lebih besar dibandingkan badanmu kan? Bukan hanya itu, aku juga punya belalai yang sangat kuat. Sinu mengaum sambil memamerkan taring dan cakarnya yang tajam. Aumannya menggelegar, membuat Badi dan Gagak langsung gemetar. Melihat hal itu, Sinu tertawa mengejek. Aku baru mengaum sekali saja, kalian langsung ketakutan. Jadi, sudah tahu kan siapa hewan terkuat di hutan ini? Jawabannya pasti aku. Akan tetapi, Badi dan Gagak tidak setuju dengan Sinu. Semua hewan itu merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Semua ingin jadi yang terkuat. Mendengar keributan itu, Owi si burung hantu yang baru bangun dari tidurnya pun bergegas mendekati Badi, Gagak, dan Sinu yang sedang berseteru. Apa yang kalian ributkan, teman-teman? Tanya Owi. Badi, Gagak, dan Sinu lantas bercerita kepada Owi. Mereka juga meminta Owi untuk menentukan siapa hewan terkuat di hutan. Owi cerdas dan bijaksana. Ia punya cara jitu untuk membuktikan hewan terkuat. Kembalilah esok pagi, akan kuberikan jawaban sebelum matahari tinggi. Perutku sangat lapar sekarang. Ayo kita sarapan terlebih dahulu, ucap Owi dengan wajah riang. Setuju, saut Badi, Gagak, dan Sinu bersamaan. Mereka pun segera bergegas menuju kebun sayuran kecilnya yang tidak jauh dari sana. Mereka menyantap hidangan sehat dan bergizi untuk memulai hari. Malam harinya, hujan lebat disertai angin kencang mengguyur susulan. Keesokan paginya, kokoruyuk. Ketika ayam berkokok, barulah Badi, Gagak, dan Sinu bergegas menuju rumah Owi, yaitu sebuah lubang di dahan pohon yang sangat tinggi. Owi, kami datang, teriak Sinu. Owi muncul beberapa saat kemudian. Owi, bagaimana? Apa kamu sudah tahu siapa hewan terkuat di hutan? Owi menggeleng. Untuk menentukan siapa hewan terkuat di hutan, kalian harus mengikuti kontes hewan terlebih dahulu. Kontes hewan terkuat? Tanya Badi. Iya, semalam hujan lebat disertai angin kencang membuat sebatang pohon tumbang. Pohon itu jatuh tepat di atas rumah Kiki Kelinci. Nah, siapapun di antara kalian yang bisa memindahkan batang pohon itu, ialah pasti akan jadi yang terkuat di hutan. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Owi, Badi, Gagak, dan Sinu bergegas menuju rumah Kiki Kelinci. Sesampainya di sana, nah teman-teman, siapa yang ingin mencobanya terlebih dahulu? Tanya Owi. Sinu melangkah ke depan, Badi dan Gagak mundur memberinya jalan. Lihat saja, sebatang pohon ini akan kusingkirkan dengan mudah, kata Sinu sombong. Ia menggunakan cakar-cakarnya untuk mencakar kulit batang pohon itu. Namun,
Alangkah terkejutnya Sinu, kuku-kukunya yang tajam justru hanya menggores batang kulit pohon. Sinu tidak menyerah. Kali ini ia menggunakan taringnya yang tajam. Ia menancapkan gigi-giginya ke batang pohon. Lalu serpihan kayu membuatnya tersedak lalu terbatuk-batuk. Sudah, sekarang giliranku, kata Badi. Badi mundur beberapa langkah, lalu mengambil ancang-ancang dan menyeruduk batang pohon itu. Lalu, aduh, kepala Badi pusing 7 keliling. Kepalanya semakin pening karena pohon itu bergeming. Aku gagal, penuhnya penuh sesal. Sudah, sekarang giliranku, kata Gagak. Siap-siap, aku pasti akan jadi yang terkuat di hutan. Gagak menggunakan belalainya, lalu membelitkan ke batang pohon. Dengan sekuat tenaga, ia menarik batang pohon itu. Namun, batang pohon itu tetap tidak bergerak. Ternyata tidak satu pun dari kita yang bisa memindahkan batang pohon itu. Tantangan ini sulit, mustahil memindahkannya, kata Gagak. Tentu sulit jika kalian melakukannya sendiri-sendiri, ucap Owi. Badi, Gagak, dan Sinu berpandangan. Owi benar, batang pohon itu terlalu berat jika kita memindahkannya sendiri-sendiri, kata Badi. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Gagak. Sinu berpikir sejenak. Sebuah ide cemerlang terlintas di kepalanya. Pertama-tama, aku akan menggunakan cakar-cakarku untuk mencakari kulit batang pohon itu sampai tipis. Kedua, Badi bisa menyeruduknya. Batang pohon yang tipis pasti lebih mudah patah, kan? Jawab Sinu. Badi dan Gagak mengangguk-angguk tanda setuju. Lalu, apa tugasku? Tanya Gagak. Kamu bisa menggunakan belalaimu lalu memindahkan batang pohon itu. Pohon yang sudah terpotong pasti lebih mudah patah, kan? Jawab Sinu. Ide bagus, jawab Badi, Gagak bersamaan. Ayo kita lakukan segera. Dengan penuh semangat, Badi dan Gagak bergotong royong memindahkan batang pohon itu. Ia bergotong royong dan tidak segan menolong jika ada teman yang membutuhkan bantuan. Tidak butuh waktu lama, pekerjaan yang sebelumnya mustahil itu akhirnya selesai juga. Badi, Gagak, dan Sinu sangat puas dengan hasilnya. Ternyata tidak ada yang mustahil ya jika kita melakukannya bersama-sama, kata Badi. Benar, pekerjaan yang berat pun terasa ringan kalau kita berbagi peran, timpal Gagak. Benar kan? Tidak ada yang mustahil jika kita mau bergotong royong dengan sesama. Jadi, kalian sudah tahu siapa pemenang kontes terkuat hari ini? Tanya Owi. Badi, Gagak, dan Sinu berpandangan. Kemudian mereka berseru serempak. Kami semua! Ketiganya tertawa lepas. Sejak saat itu, Badi, Gagak, dan Sinu tidak pernah lagi mempeributkan siapa hewan terkuat di hutan. Mereka sadar kekuatan sebenarnya datang dari persatuan dan kebersamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.